Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 726. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di bawah serangan dari iblis api suci, Mosun telah meninggal dan kemudian kuali api hitam kali ini juga telah hancur sepenuhnya. Soyen yang tubuhnya telah dikelilingi oleh cahaya iblis melangkah ke langit dan kemudian di belakangnya kini telah berdiri iblis api suci yang menjadi semakin suram. Keduanya pun bekerja sama untuk melawan dampak serangan dari ledakan yang sangat mengerikan di dalam ruang dimensi reinkarnasi. Di sisi lain, segel rahasia asingnya telah ditanamkan oleh Mosun di tubuh dari banyak orang. Kali ini telah lenyap dalam seketika, dan itu membuat mereka semuanya bisa menarik napas dengan lega di dalam hati masing-masing. Soyen yang masih berdiri di langit menahan kekuatan penghancur yang telah menyebar di dalam ruang dimensi reinkarnasi. Dengan raut wajah yang sangat serius, dia berkata, bencana di dalam tempat ini belum berakhir. Fluktuasi ledakan terlalu dahsyat, begitu menyebar dan juga keluar dari dalam dimensi reinkarnasi, maka hal itu akan membuat dunia devil dalam bahaya yang besar. Kekuatan energi yang telah mengurung 4 wilayah pada saat ini juga telah hancur dalam seketika, dan kemudian Cailin telah menemukan sosok dari Soyen yang berusaha menahan ledakan sendiri. Dia kemudian berkata menggunakan kekuatan jiwanya, Soyen, aku punya cara untuk menghilangkan kekuatan ledakan itu dengan memasukkannya ke wilayah dari istana Dewa Racun. Soyen menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, jika begitu lakukan. Di saat yang sama, seberkas cahaya yang dipenuhi kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya secara aneh muncul di atas wilayah Dewa Racun ini, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya hampir mencapai titik penghancuran. Karena itu merupakan kekuatan dari Cailin. Di tempat tertentu dari dunia devil ini, tiba-tiba saja seorang lelaki tua yang kurus kali ini telah muncul, dan kemudian dia pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, akibat serangan dari 2 teknik pertarungan setengah dewa, seharusnya hal ini sudah cukup untuk menciptakan kekuatan tertinggi sekali lagi. Orang tua ini sebenarnya adalah salah satu dari penjaga luar dunia. Dia kemudian tersenyum, lalu mengangkat telapak tangannya, dan detik berikutnya sebuah cermin telah muncul di telapak tangan tersebut. Tubuhnya kemudian melakukan pergerakan, dan beberapa kekuatan misterius tersebar dari dalam cermin yang telah dia pegang. Hal itu kemudian membentuk energi iblis yang sangat mengerikan di langit. Dan detik berikutnya, kekuatan ledakan yang berada di dalam ruang dimensi reinkarnasi tampaknya tertarik oleh energi iblis samar itu, dan kemudian meninggalkan jangkauan dari Cailin. Hal ini dalam seketika langsung diserap oleh cermin yang berada di telapak tangan dari Pak Tua berjubah putih itu. Di dalam cermin kemudian muncul sebuah siluet bayangan yang cukup familiar. Pandangan mata dari Cailin melihat kepada lelaki tua yang telah menggerakkan kekuatan cermin di tangannya, dan kemudian dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Hal itu membuat Cailin tiba-tiba saja berkata, siapa kau? Karena untuk bisa menyerap energi sebesar itu, pasti orang tua berjubah putih ini bukanlah orang sembarangan. Meskipun masalah dari ledakan yang berada di dalam ruang dimensi reinkarnasi kini telah selesai sepenuhnya, tapi Cailin bisa merasakan sebuah kegelisahan yang muncul di dalam hatinya, dan itu dimunculkan oleh warisan dari Piton Penelawan Surga 10 warna. Cailin merasa masih akan ada beberapa bakat luar biasa yang muncul di dunia. Lelaki tua berjubah putih sama sekali tidak peduli dengan perkataan dari Cailin, dan kemudian dia mengangkat telapak tangannya. Sebuah kekuatan yang aneh telah muncul. Hal itu memberikan paksaan yang luar biasa kepada tubuh dari Cailin yang membuatnya tidak bisa bergerak. Bahkan aliran darah serta kekuatan lain yang berada di dalam tubuhnya menjadi sangat lambat, seolah-olah Cailin akan dipindahkan ke dalam dunia yang tidak dikenal. Fluktuasi itu, jika dibandingkan dengan kekuatan Mosun, tidak diragukan lagi, berkali-kali lipat lebih kuat. Bahkan, Cailin bisa merasakan bahwa kekuatan orang tua berjubah putih ini sebanding dengan kekuatan Ratu Medusa. Pada puncaknya, tiba-tiba lelaki tua berjubah putih pada saat ini berkata, mati saja kau.
ruang yang berada di sekitar Cailin telah runtuh sedikit demi sedikit. Gelombang kematian sekarang telah memenuhi pikiran dari Cailin. Kekuatan orang tua di hadapannya ini sangat mengerikan dan jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan Cailin. Ular putih kecil tiba-tiba saja memancarkan fluktuasi energi 10 warna dari dalam tubuh Cailin, dan kemudian hal itu pun akan keluar untuk memberikan sebuah perlawanan. Tapi sebelum terjadi, detik berikutnya sebuah bayangan naga emas telah muncul dari kekosongan yang berada di belakang Cailin, dan kemudian hal seperti ini meraung dengan cara yang luar biasa, bergema di seluruh tempat ini. Suara raungan dari naga emas telah langsung munculkan gelombang kehancuran dan kemudian menghancurkan kekuatan misterius yang telah dilemparkan orang tua berjubah putih kepada Cailin. Menyaksikan kemunculan dari naga emas ini, orang tua berjubah putih itu pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, Raja Naga Emas, keluarga dari klan naga tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, namun kenapa masih memiliki energi untuk melindungi orang-orang yang lebih lemah? Kalian terlalu ikut campur. Tapi perjalanan ke dalam dunia devil ini sudah berakhir. Sampai jumpa lagi, dan lain kali jika kita bertemu kembali, semuanya tidak akan sederhana. Setelah berkata seperti itu, kekosongan yang berada di samping orang tua berjubah putih ini telah langsung terdistorsi dan kemudian dia menghilang sepenuhnya. Cailin yang sudah terbebas dari pengekangan kekuatan aneh dari orang tua berjubah putih itu hanya bisa menelan ludahnya sendiri. Namun di sisi lain, pedang penekan iblis yang berada di tangan dari Cailin dan juga roh piton 10 warna yang berada di dalam dirinya telah memancarkan aura ketakutan yang cukup mengerikan, seolah-olah merasakan fluktuasi samar yang membuat keduanya sedang menghadapi musuh yang sangat tangguh. Cailin kemudian mengingat ketika dia melihat pada sebuah cermin telah muncul sosok yang cukup familiar. Hal itu membuat Cailin mengerutkan keningnya sambil berkata, apakah sesuatu yang kulihat di dalam cermin itu adalah sebuah ilusi? Karena apa yang dilihat oleh Cailin sebenarnya adalah pemimpin baru dari pusat dunia hantu, yaitu Raja Petir. Sebenarnya apa hubungan Raja Petir dengan orang tua berjubah putih, dan kenapa bayangan Raja Petir bisa muncul di dalam cermin yang dibawa oleh orang tua berjubah putih itu? Cailin untuk sementara hanya bisa menyingkirkan kekhawatiran, dan kemudian dia pun kembali berkumpul dengan pasukan lain, lalu mengajak mereka semuanya untuk menuju istana Dewa Iblis. Kali ini bencana yang terjadi di dalam dunia devil telah selesai sepenuhnya. Banyak orang dari dalam dunia devil memberikan penghormatan tertinggi pada Xiaoyan sambil berkata, Tuan Xiaoyan, terima kasih banyak atas bantuan darimu yang cukup luar biasa. Mulai saat ini dan juga sepenuhnya, masa depan dari dunia devil akan diurus oleh Tuan Xiaoyan. Dengan kata lain, Anda akan menjadi pemimpin dari dunia devil ini. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia melirik pada Su Suiying yang berada di sampingnya sambil mengatakan, tidak, aku tidak bisa melakukan hal itu karena ada seseorang yang jauh lebih cocok jika dibandingkan dengan diriku yang memimpin dunia devil. Banyak pejabat tinggi ragu-ragu sejenak, lalu mereka melihat pedang iblis di tangan dari Su Suiying yang telah memancarkan kekuatan iblis. Hal itu membuat mereka kemudian mengatakan, ini sebenarnya mereka semuanya tahu bahwa Su Suiying dan juga Xiaoyan memiliki hubungan yang tidak biasa. Tapi kekuatan dari Su Suiying sendiri belum cukup untuk meyakinkan banyak orang di dalam dunia devil. Namun detik berikutnya Su Suiying mengeluarkan kekuatan iblis dari dalam tubuhnya yang cukup mengerikan. Dia juga telah mengangkat pedang iblis dengan raut wajah serius dan kemudian mengatakan, dunia devil mulai sekarang dan juga seterusnya akan di bawah kendaliku. Aku telah memegang pedang iblis suci, dan ini adalah simbol dari kekuatan dan juga kebijaksanaan. Tetua Agung dari Istana Dewa Iblis serta Wuxi dan juga yang lainnya pun kali ini juga mendukung ucapan dari Su Suiying. Benar, mulai sekarang Su Suiying akan menjadi pemimpin dari dunia devil kita.
Yen kemudian memandang Cailin, Sun-Er, dan juga yang lainnya yang berada di samping. Lalu dia sambil tersenyum berkata, bencana di dalam dunia devil sudah berakhir. Sebaiknya kita semuanya kembali ke dunia masing-masing untuk melakukan pemulihan diri. Namun sebelum melakukan hal itu, kita istirahat sebentar di dalam tempat ini, kemudian pulang bersama-sama. Cailin bersama dengan Sun-Er sambil tersenyum manis. Mereka menimpali, baiklah semuanya, kita beristirahat untuk sebentar. Tepat ketika orang-orang hendak beristirahat, tiba-tiba saja muncul sebuah fluktuasi energi yang cukup familiar di langit. Dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi sosok yang tubuhnya penuh dengan luka. Yen ketika menyaksikan hal seperti ini, raut wajahnya cukup kebingungan. Dan kemudian Cailin bersama dengan Sun-Er tiba-tiba saja mengatakan, itu sebenarnya adalah Xiao Gui. Detik berikutnya Xiao Gui segera turun dari udara dengan tubuh yang penuh luka. Dia pun melapor pada Yen. Kakak Yen, masalah besar telah terjadi. Sebenarnya bencana di dalam dunia devil ini adalah strategi dari ras jahat asing. Kali ini dewa jahat peringkat keempat telah memimpin pasukan untuk menyerang markas besar dari wilayah api yang tidak berujung. Seluruh portal dimensi dari wilayah api yang tidak berujung menuju 4 dunia yang lainnya telah diblokir. Dan kali ini orang-orang yang berada di dalam wilayah api yang tidak berujung dalam bahaya besar. Mendengarkan ucapan dari Xiao Gui, tiba-tiba boom, fluktuasi energi kemarahan keluar dari dalam tubuh Yen. Selanjutnya dengan raut wajah yang sangat serius, Yen pun berkata, Sun-Er, Cailin, tinggalkan sebagian aliansi di dalam tempat ini untuk melindungi dunia devil. Sementara sisanya kembali bersama dengan diriku menuju wilayah api yang tidak berujung. Ayo, kita tidak boleh menunda waktu. Pergi sekarang juga. Rasa gelisah telah muncul di dalam hati dari Yen. Dia tahu bahwa dewa jahat peringkat keempat merupakan salah satu kekuatan super dari ras jahat asing yang telah mencapai reinkarnasi ke-7. Sementara di markas besar dari wilayah api yang tidak berujung, tidak ada satupun orang yang berada di reinkarnasi ke-7. Lalu bagaimana cara mereka bersaing dengan kelompok yang dibawa dewa jahat peringkat keempat? Ditambah lagi aliansi api abadi baru saja terbentuk. Selain itu, wilayah api yang tidak berujung juga merupakan hasil kerja keras Yen dan juga yang lainnya selama bertahun-tahun. Maka Yen tidak akan pernah bisa menanggung kehancuran dari tempat itu. Kita berpindah pada sebuah tempat yang sangat jauh. Seorang pria parubaya yang menggunakan jubah naga berwarna emas dan tidak lain adalah Raja Naga Emas. Pada saat ini menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, aneh sekali, kenapa aura dari salah satu 4 penjaga di luar dunia muncul di dalam dunia devil dan kemudian menyerang Cailin? Apakah ini merupakan rencana dari ras jahat asing? Sepertinya pertikaian di dalam klan naga perlu diakhiri secepat mungkin. Tapi adikku, Raja Naga Perak dan juga keturunan Dewa Naga yang lainnya, mereka tidak mudah dihadapi. Raja Naga Emas hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya menghadapi masalah internal dari klan naga. Kita berpindah ke wilayah api yang tidak berujung. Ketika Yen bersama dengan pasukan aliansi telah pergi untuk memberikan penyelamatan pada dunia devil, kali ini sebenarnya telah terjadi adegan konfrontasi yang cukup mendebarkan di dalam wilayah api yang tidak berujung. Yen yang telah mendapatkan kabar dari Xiao Gui, dia bersama dengan yang lainnya pun bergegas untuk pulang menuju wilayah api yang tidak berujung. Tapi sayangnya perjalanan mereka benar-benar memakan waktu yang lama dan tidak tahu apakah kelompok dari Yen bisa sampai tepat waktu. Wilayah api yang tidak berujung merupakan markas utama dari aliansi api abadi. Tempat itu telah dilindungi oleh kekuatan api suci, bahkan beberapa aura jahat dan juga kekuatan jahat tidak bisa mendekatinya. Kita berpindah ke dalam sebuah istana dari wilayah api yang tidak berujung ini. Di kursi pimpinan ada Yun yang sedang duduk. Namun kali ini sebuah kegelisahan telah muncul di raut wajahnya. Dan kemudian Yun berkata pada dirinya sendiri, aneh, akhir-akhir ini kenapa aku selalu merasa gelisah, bahkan dadaku juga terasa sesak.
Mungkinkah ada sesuatu yang akan terjadi? Yun Yun sedang duduk sendirian dan kemudian dia mengurus berbagai pendistribusian pil obat serta sumber daya dari aliansi api abadi. Tidak lama kemudian, pintu dari istana ini dibuka oleh seorang gadis kecil dan kemudian gadis itu segera berkata, "Hei, kakak Yun Yun, ada apa dengan dirimu? Kenapa kau tampak murung seperti itu?" Gadis kecil ini adalah perwujudan dari roh Phoenix dan dia bernama Difeng. Baru saja si gadis Difeng tersebut akan mendekati Yun Yun, tiba-tiba seorang lelaki kecil yang merupakan perwujudan dari roh naga juga masuk ke dalam istana dan kemudian dia menegur dengan wajah yang serius, "Adik Difeng, kau jangan ganggu kakak Yun Yun. Lebih baik kita pergi dan juga makan makanan yang enak di dapur." Mendengarkan ucapan dari lelaki kecil itu membuat Difeng kemudian mengatakan, "Hai kakak Tianlong, aku setuju, ayo kita segera tinggalkan tempat ini." Segera setelah itu, lelaki kecil dan juga bocah wanita kecil itu menghilang dalam seketika. Yun Yun ketika menyaksikan kelakuan dari keduanya hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Dasar bocah-bocah ini." Baru saja Yun Yun mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba pedang Kaisar Surgawi Taiji yang berada di sebelahnya mulai mengeluarkan sinar cahaya terang dan kemudian seluruh tubuh dari pedang itu berdengung seolah-olah telah diprovokasi oleh sesuatu yang sangat berbahaya. Hal ini membuat Yun Yun kemudian mengatakan, "Kenapa pedang Kaisar Surgawi Taiji berdengung dengan cara yang aneh? Apakah telah terjadi sesuatu dari wilayah api yang tidak berujung ini?" Yun Yun yang telah menyadari sesuatu kini segera memegang pedang Kaisar Surgawi Taiji itu dan kemudian dia memanggil pengawal yang berada di luar dari istana. "Pengawal, aktifkan kewaspadaan tingkat tertinggi dari markas besar wilayah api yang tidak berujung." Dua pengawal segera masuk ke dalam istana. Melihat raut wajah Yun Yun yang sangat serius membuat keduanya langsung bertanya, "Nyonya Ratu, sebenarnya apa yang telah terjadi?" Yun Yun kemudian menimpali, "Cepat persiapkan diri untuk pertahanan tingkat tinggi. Jika tidak dan juga terlambat, maka semua orang akan menanggung resiko yang tidak terduga." Yun Yun sebenarnya juga mengetahui begitu tingkat kewaspadaan tertinggi diaktifkan, hal itu akan menghabiskan banyak sumber daya yang berharga dari wilayah api yang tidak berujung. Tapi lebih baik waspada untuk saat ini daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimanapun juga wilayah api yang tidak berujung merupakan hasil kerja keras dari Soyen, dan Yun Yun telah diperintahkan untuk menjaga tempat ini. Jadi dia tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Dua pengawal hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Baiklah Nyonya Ratu." Segera setelah itu mereka berdua menuju ke arah ruang rahasia. Sementara Yun Yun sambil memegang pedang Kaisar Surgawi Taiji, dia pun mengatakan, "Semoga saja ini hanyalah sebuah ilusi dan juga hayalanku saja." Yun Yun kemudian mulai mengeluarkan kekuatan reinkarnasi dari dalam tubuhnya yang telah mencapai puncak reinkarnasi kelima. Dia lalu keluar dari dalam istana dan kemudian berdiri di platform tertinggi dari wilayah api yang tidak berujung. Dalam sekejap saja, seluruh area dari wilayah api yang tidak berujung ini memunculkan energi api yang tidak terhitung jumlahnya, dan kemudian hal itu pun telah menyelimuti seluruh langit untuk memberikan perlindungan. Para pemimpin tingkat tinggi dari tiga benua lainnya di bawah wilayah api yang tidak berujung segera mengangkat kepala ke arah langit, dan mereka kali ini telah melihat ke markas besar wilayah api yang tidak berujung. Hal itu membuat orang-orang segera berkata, "Apa sebenarnya yang telah terjadi? Kenapa wilayah api yang tidak berujung mengaktifkan tingkat kewaspadaan tertinggi?" Ratu Lin Yunsu alias Qin Xin pada saat ini juga mengatakan, "Seluruh pasukan, mari kita semuanya bergegas menuju markas dari wilayah api yang tidak berujung." Sepertinya telah terjadi sesuatu di dalam tempat itu. Para pejabat tinggi yang berada di dalam markas besar wilayah api yang tidak berujung sekarang juga telah berkumpul di altar tertinggi dari wilayah api yang tidak berujung ini, dan kemudian mereka melihat pada Yun Yun sambil berkata, "Nyonya Ratu, sebenarnya ada apa?" Detik berikutnya pandangan mata mereka melihat ke arah langit yang telah diselimuti awan hitam.
Orang-orang ini tidak merasa ada yang aneh dengan awan hitam itu. Sementara Yun Yun selanjutnya mengatakan, kalian semuanya waspadalah, musuh telah menyerbu. Rupanya dengungan yang terjadi pada pedang Kaisar Surgawi Taiji itu berasal dari awan hitam di langit. Seseorang yang berada di dalam awan hitam dan tidak lain adalah Dewa Jahat peringkat keempat. Kali ini segera tersenyum sambil mengatakan, apakah sebenarnya kita telah ditemukan? Tapi sudahlah, segel yang berada di dalam jurang itu seharusnya sudah dipatahkan oleh Xuan Yin raksasa. Kalian semuanya ayo kita pergi dan temui orang-orang dari wilayah api yang tidak berujung. Tempat itu saat ini tidak ada Soyen sebagai pemimpinnya. Aku ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan jika kita mulai penyerangan di dalam tempat ini. Energi yang berada di dalam awan hitam telah langsung melonjak dan sepenuhnya menyelimuti seluruh wilayah besar dari wilayah api yang tidak berujung ini. Hal itu telah membungkus sepenuhnya dan seolah-olah wilayah api yang tidak berujung seperti berada di dalam kurungan neraka. Banyak orang kuat yang berada di wilayah api yang tidak berujung. Bahkan dengan isolasi dari kekuatan api, fluktuasi mengerikan tersebut terus meresap dari awan hitam. Masih terasa menakutkan. Bahkan fluktuasi kekuatan itu beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan Soyen. Para pejabat tinggi telah merasakan keseriusan di dalam pandangan mata mereka dan kemudian saat ini mengatakan itu sebenarnya adalah ras jahat asing. Kekuatan reinkarnasi di dalam tubuh masing-masing telah diaktifkan dan mereka siap untuk melakukan tindakan. Kita berpindah pada sebuah jurang di wilayah dari benua Tianxing yang merupakan tempat kepemimpinan dari Putri Lin Yunzu atau Genshin. Saat ini sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam dan tidak lain itu adalah Xuan Yin raksasa telah masuk ke dalam jurang tersebut dan kemudian dia pun melakukan segel tertentu untuk memecahkan segel yang berada di dalam tempat ini lalu mengatakan, Tuan, segelnya sudah dibuka. Anda bisa meninggalkan tempat ini. Lingkaran cahaya putih sekarang telah muncul di dalam jurang tersebut dan kemudian hal itu pun pecah dalam seketika. Aura yang sangat menakutkan langsung tersebar dari dalam jurang itu. Seolah-olah ada sosok yang sangat mengerikan terbangun dari tidurnya. Sosok yang telah dipenuhi energi hitam di seluruh tubuhnya itu pada saat ini membuka mata dan kemudian dia berkata, apakah tempat ini yang disebut sebagai markas dari aliansi api abadi di dalam wilayah api yang tidak berujung? Mereka semuanya tidak akan pernah bisa lari dariku dan hanya akan mendapatkan kematian. Suara dari sosok yang diselimuti aura hitam tersebut telah menyebar dari dalam jurang dan itu memenuhi seluruh langit dari benua Tianxing. Tidak butuh waktu yang lama bayangan hitam yang besar ini telah melangkah keluar dari dalam jurang. Hal itu membuat para pejabat tinggi dan juga raut wajah dari Putri Genshin atau Lin Yunzu sempat kebingungan dan bahkan menunjukkan ketakutannya untuk saat ini. Mereka baru saja akan pergi menuju wilayah api yang tidak berujung, tapi tertahan oleh sosok bayangan hitam yang besar. Dan dia sebenarnya merupakan iblis penghancur dunia yang memiliki dendam mendalam dengan Clan Xiao. Menyaksikan makhluk yang cukup mengerikan ini, banyak para pejabat tinggi dari benua Tianxing melihat kepada Putri Lin Yunzu sambil berkata, Putri, apa yang harus kita lakukan? Lin Yunzu pun kemudian menimpali, apalagi jika bukan melakukan perlawanan. Pada akhirnya kekuatan yang agung dikeluarkan dari dalam tubuh Lin Yunzu serta orang-orang lainnya yang merupakan pasukan dari benua Tianxing ini. Menyaksikan hal seperti itu, iblis penghancur dunia segera berkata, dasar semut ingin melawan raja ini. Dia pun segera melambaikan tangannya dan kemudian fluktuasi energi yang agung telah meluncur. Lalu para tetua dan juga banyak pejabat tinggi dari benua Tianxing tubuhnya terlempar puluhan meter. Mereka juga langsung memuntahkan cairan berwarna merah. Lin Yunzu dengan pandangan mata yang cukup ketakutan, dia pun berkata, sial, orang ini terlalu kuat. Kita berpindah kembali ke wilayah api yang tidak berujung. Kali ini pasukan jahat yang tidak terhitung jumlahnya telah mengepung tempat itu. Orang-orang yang berada di dalamnya tidak panik dan mereka kali ini telah membentuk barisan pertahanan di bawah kepemimpinan dari seorang Yun Yun.
Wanita cantik itu pun sekarang telah langsung berkata, serangan musuh telah datang. Bentuk pertahanan dalam sekejap pasukan yang tidak terhitung jumlahnya dari wilayah api yang tidak berujung kini telah berbaris. Lelaki tua bertulang putih, jenderal berdarah dingin, dan juga beberapa tokoh penting lainnya di dalam klan Xiao seperti Yun Qi, Yuan Yan, Mu Feng, dan juga orang-orang percayaan yang lainnya. Mereka juga telah muncul di depan pasukan aliansi. Pandangan matanya melihat pada awan gelap yang berada di langit. Pertahanan telah terbentuk, ditambah dengan perlindungan dari kekuatan api di dalam wilayah api yang tidak berujung ini. Hal itu bisa memperlambat kecepatan awan hitam. Namun, di sisi lain, di kawasan dari benua Tianxing, iblis penghancur dunia telah melakukan penyerangan yang hebat dan kemudian selangkah demi selangkah bergerak menuju wilayah api yang tidak berujung. Banyak tokoh yang berada di wilayah api yang tidak berujung merasakan hawa dingin menyelimuti hati mereka. Jelas, semenjak mereka memutuskan untuk bergabung dengan aliansi api abadi, sudah membayangkan situasi seperti ini akan terjadi. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa hal itu akan datang dengan sangat cepat. Tiba-tiba seluruh langit berubah menjadi sunyi. Awan iblis masih bergulung-gulung dengan cara yang sangat mengerikan, dan jumlah dari pasukan rasyat yang berada di dalamnya mungkin jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan pasukan aliansi api abadi yang berada di wilayah api yang tidak berujung saat ini. Yun Yun, di sampingnya ada Di Feng dan juga Tianlong. Pandangan matanya melihat ke arah Yanji dan kemudian dia bertanya, bagaimanakah situasinya saat ini? Yanji kemudian menimpali, lapor kepada Nyonya Ratu, situasi saat ini benar-benar tidak optimis. Markas besar dari wilayah api yang tidak berujung kita yang telah terhubung dengan dunia hantu, dunia surga, bahkan dunia iblis. Sepertinya portal teleportasi di dalam tempat itu telah disegel oleh kekuatan jahat, dan aku khawatir bahwa 4 dunia yang lainnya juga telah diserang oleh ras jahat asing, sehingga kita tidak bisa memberikan bantuan pada mereka, dan bahkan mereka juga tidak bisa memberikan bantuan kepada kita untuk saat ini. Tampaknya sekarang kita hanya bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk mengusir pasukan ras jahat asing yang telah menyerbu ke wilayah api yang tidak berujung. Mendengarkan laporan dari seorang Yanxi membuat Yun Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius ketika dia kembali melihat ke arah awan hitam di langit. Namun Yun Yun saat ini bisa menebak dengan kekuatan mengerikan yang berada di dalam awan hitam, mereka akan bisa menghancurkan wilayah api yang tidak berujung sepenuhnya. Tapi kenapa hingga detik ini masih belum terjadi sebuah penyerangan? Lelaki tua bertulang putih tiba-tiba saja mengatakan sesuatu pada Yun Yun. Lapor Nyonya, ada hal yang aneh telah terjadi. Kecuali benua Xuanling yang merupakan markas besar wilayah api yang tidak berujung kita, 1 dari 3 benua yang lainnya yang berada di bawah perintah dari Putri Lin Yunsu, mereka tidak merespon panggilan kita sejak awal, dan aku merasa koneksi kita dengan mereka telah terputus. Yun Yun kemudian mengatakan, apa sebenarnya yang telah terjadi pada tempat itu? Baru saja Yun Yun mengatakan hal seperti ini, terdengarlah suara raungan yang sangat ganas seperti binatang buas muncul dari kejauhan. Dia kemudian mengatakan, sial, ini buruk. Tiba-tiba energi iblis yang hitam pekat menyebar di seluruh wilayah api yang tidak berujung, dan energi itu sebenarnya berasal dari arah benua Tianxing. Yun Yun teringat bahwa di dalam benua Tianxing ada sebuah jurang yang dalam, dan pada saat itu Zhou Yan mengatakan bahwa dia harus berhati-hati dengan makhluk yang berada di dalam jurang itu. Dengan kemunculan energi jahat ini, api suci yang tidak terhitung jumlahnya di dalam wilayah api yang tidak berujung sekarang telah bergejolak, seakan-akan berada di bawah ancaman yang sangat mematikan. Iblis penghancur dunia secara perlahan telah melangkah menembus kehampaan dan kemudian menuju markas besar dari wilayah api yang tidak berujung. Fluktuasi yang berada di dalam tubuhnya jauh lebih mengerikan daripada puncak kekuatan yang berada di dunia saat ini. Iblis itu pun segera tertawa terbahak-bahak. Zhou Yan, di dalam pertempuran pertama dengan klan Xiao, aku kalah karena kelalaianku sendiri. Tapi meskipun begitu, klan Xiao tetap tidak bisa menghancurkan tubuh dari raja ini dan malah menyegelnya di dalam jurang.
Dan kali ini aku telah kembali lagi untuk menuntut balas pada orang-orang klan Zhao. Wilayah api yang tidak berujung memiliki aura menjijikkan yang dimiliki oleh orang dari klan Zhao. Hari ini dengan kemunculan sang raja, aku akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dan aku akan membuat orang-orang klan Zhao paham bahwa mereka telah memilih lawan yang salah. Suara dari iblis penghancur dunia telah menggetarkan seluruh wilayah api yang tidak berujung. Raut wajah dari orang-orang termasuk Yun Yun pada saat itu telah berubah menjadi lebih jelek. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah iblis penghancur dunia itu akan benar-benar meratakan seluruh wilayah api yang tidak berujung? Dan bagaimanakah dengan Zhou Yan? Apakah dia akan bisa tiba tepat waktu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.